Jelang sidang gugatan hak asuh anak kedua yang digelar siang ini, ada curahan hati Ruben Onsu yang mengguncang netizen haru berjamaah. Tanpa banyak kata, Ruben mengunggah foto kebersamaannya dengan kedua putrinya Thalia dan Tania di tahun 2025 lalu. Foto yang menunjukkan momen bahagia Ruben bersama anak itu pun menguntai haru, tapi juga menguak strategi perjuangan Ruben yang berubah drastis 180 derajat untuk bisa bersama anak-anaknya lagi. Lewat Minola Sebayang, sang pengacara, Ruben mulai tegas menggulirkan ancaman hukum bagi oknum yang menyebarkan fitnah tentang dirinya. Salah satunya isi chat yang mengulik bahwa Ruben terkena penyakit menular yang sering disingkat 3 huruf. Benarkah Ruben mulai ganas siap mengancam deretan oknum hingga netizen yang mengusik dirinya dan anak-anak dengan serangan fitnah serta rekayasa? Mengapa pula artis Okan Cornelius merasa perlu menjelaskan asal-muasal kasur yang dituding Sarwenda dipersiapkan Ruben untuk hidup bersama orang lain saat masih berumah tangga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengharukan. Jelang sidang kedua gugatan hak asuh, anak Ruben Onsu bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siang ini, Ruben membuat akun sosmednya heboh, dipenuhi aura haru berjamaah. Pasalnya, Ruben mengunggah foto kebersamaannya yang manis bersama kedua putrinya, Thalia dan Tania. Dalam foto yang hanya diberikan Ruben tulisan tanggal momen kejadian, yakni 26 Mei 2025 itu, Ruben terlihat bahagia bersama Thalia dan Tania. Yang keduanya juga tak kalah menunjukkan wajah bahagia. Yang sontak saja menjulangkan tanya, apa maksud Ruben mengunggah foto kedua putrinya di masa bahagia pada laman akun sosmed pribadinya? Entahlah. Yang jelas, perjuangan Ruben Onsu untuk bisa berkumpul bersama kedua putrinya tersebut kini sudah berubah secara drastis. Ruben yang biasanya diam dan pasif menghadapi segala tudingan dan penggiringan opini untuk memperburuk citranya. Kini sejak melayangkan gugatan hak asuh anak di pengadilan, justru telah berubah 180 derajat berbeda. Buktinya baru ini lewat Minola Sebayang, sang pengacara. Ruben menindak tegas oknum yang membocorkan isi chat yang ditunjukkan Minola saat menghadiri podcast Denny Sumargo dan berbuah tudingan tulisan bahwa Ruben mengidap penyakit menular mematikan yang sering disingkat dengan 3 huruf. Bentar dulu bang. Karena kami sebelumnya sudah memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Ibu Mediator, bahwa klien kami berhalangan untuk hadir karena ada kepentingan yang sebenarnya kan ini adalah pergantian hari yang tiba-tiba pembatalan dari minggu lalu ya. Tiba-tiba mediator minggu lalu membatalkan mediasi pada hari Kamis minggu lalu. Lalu kami menerima relaas untuk hari Rabu ini itu dari Jumat kemarin. Jadi tiba-tiba itu bertabrakan dengan kepentingan klien kami. Jadi karena mediasi ini pada prinsipnya sesuai dengan Perma 1 2016 yaitu prinsipal wajib hadir, maka hari ini kami mewakili klien kami tidak bisa hadir untuk mediasi pada hari ini. Berdasarkan surat relas panggilan dari pengadilan bahwa ada jadwal mediasi jam 10 pagi ya. Kami mau daftar dulu, melapor dulu, nanti hasil dari mediasi kami info kembali ke rekan-rekan media. Yang pasti dari pihak kami hadir, nanti bagaimana situasinya kita akan laporkan nanti. Ya. Ci, gimana Ci hari ini, sehat Ci? Gimana persiapan menghadapi persidangan hari ini sedikit Ci boleh? Doa aja ya, semoga lancar.
Gara ini Minola menuliskan kalimat bernada ultimatum pada akun sosmednya. Jangan mengambil data secara melawan hukum, lalu mengeditnya, merekayasanya, dan membagikannya di media sosial. Karena itu adalah perbuatan melawan hukum, termasuk jika menjadikannya untuk memfitnah orang lain. Yang sontak saja mencuatkan teka-teki baru. Pasalnya dalam unggahan videonya tersebut, Minola Sebayang bahkan mengulik adanya sanksi hukum pidana yang bisa mengancam oknum sang penyebar isi chat tentang tudingan penyakit 3 huruf terhadap Ruben tersebut. Bukti-bukti yang didapatkan dengan cara-cara yang melawan hukum seperti merupakan hasil rekayasa dan editan itu tidak akan memiliki kekuatan hukum. Bahkan pelakunya yang mengedit, mengcapture, membuat narasi dengan sengaja dan kemudian menyebarkannya justru bisa terkena tindakan perbuatan melawan hukum. Bahkan orang yang men-share chat-chat yang tidak berdasarkan tersebut. Ya, jangan main dengan Ruben Onsu jika sudah berurusan dengan persoalan anak hingga tudingan yang tak berdasar. Bahkan sebelum menggulirkan ancaman aksi pidana bagi oknum yang menyebar isi chat, Ruben juga menandai sederet oknum netizen yang diduga menyerang anaknya mulai dari Betran Putra Onsu sampai Tania di sosmed, bukan tanpa alasan. Sebagai selebriti, Ruben tahu betul dampak jejak digital yang tak bisa dihapus dan bisa dikulik digali kapan saja. Sehingga Ruben pun merasa wajib untuk meluruskan hal yang bersifat fitnah, apalagi menggiring opini tentang sosok Ruben sebagai ayah yang buruk. Kalau itu buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya, karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya kan. Jadi ya itu aja. Ya, sejak melayangkan gugatan hak asuh anak di pengadilan, perubahan drastis Ruben dalam menghadapi sederet masalah yang mengguncang hidupnya kini jauh 180 derajat berbeda. Ruben anti memasang sikap pasif, terutama jelang sidang gugatan hak asuh anak digelar. Padahal selama ini Ruben mengaku sudah terbiasa menjadi sasaran tudingan miring netizen dan menanggapinya dengan santai. Tapi jika untuk anak, Ruben mengambil marwah sikap yang berbeda. Oh udah biasa. Gue mah ini udah biasa kalau perlu orang yang masuk rumah sakit itu satu rumah sakit gara-gara gue. Itu pasti gara-gara gue. Ada orang kecelakaan pasti gara-gara gue, itu mah udah biasa. Tapi orang lain ikut campur kok. Ya udah biasa. Itu salah tapi satunya. kecewa kan sih kok maksudnya keterlaluan ya. dituding bertubi-tubi kok kepada kau Ruben. Nah emang kita masih hidup. Kalau kita pelajari nih, ya kita mah bukan ceramah nih maaf ya. Kalau ternyata yang membuat gue lebih tenang itu ketika gue melihat jawaban adalah selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Lantaran itulah Ruben yang tak menyangka bahwa masalah konfliknya dengan sang mantan untuk bisa berkumpul dengan anak kini jadi blunder panas yang terus bergulir panjang. Saya hanya bilang di sini koridornya saya mau ketemu anak titik. Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang karena kebanyakannya diam. Sementara itu, Minola Sebayang sang pengacara tak berhenti menyanggah setumpuk tudingan demi tudingan yang menyudutkan Ruben Onsu. Mulai dari tudingan ancaman rumah mewah Cilandak dilelang sampai teror debt kolektor akibat hutang pinjol Ruben Onsu. Benarkah Ruben Onsu sebanyak itu sampai dikejar debt kolektor bahkan ancaman lelang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.
Perjuangan Ruben Onsu untuk menggugat hak asuh anak rupanya tak cuma diuji hari ini di ruang sidang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi jauh dari ruang sidang, lewat Minola Sebayang pengacaranya, Ruben juga berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu bertanggung jawab sebagai ayah baik secara batin maupun nafkah lahir. Salah satunya menangkis isu hutang yang bahkan sampai mengancam rumah mewah gonogininya di kawasan Cilandak terancam dilelang. Padahal diurai secara belak-belakan oleh Minola sang pengacara memiliki prosedur hukum yang panjang terlebih dulu sebelum benar resmi dinyatakan dilelang oleh pihak bank. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dan regulasi lelang. Yang pertama adalah bank itu akan mengajukan permohonan kepada KPKNL untuk dilakukan lelang atas satu objek jaminan. Yang kedua adalah KPKNL itu akan melakukan penelitian atas segala persyaratan itu sesuai dengan aturan hukum dan jangka waktunya paling lama adalah 7 hari. Setelah itu kemudian KPKNL akan menetapkan tanggal lelang, kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik jaminan selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari lelang, kemudian mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan akan diadakannya lelang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 122 tahun 2023. Jadi ada surat lelang yang akan diberikan oleh KPKNL. Kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa surat peringatan itu adalah sama dengan surat lelang, itu adalah keliru. Jangan hanya karena di akhir surat peringatan itu selalu ditutup dengan kata-kata jika kewajiban tidak akan dilakukan sesuai dengan peringatan ini maka objek akan dilelang, diyakini itu sebagai surat lelang. Ya, sehingga akhirnya menyebarlah informasi sejak tahun 2025 bahwa objek akan dilelang, rumah akan dilelang tapi tidak dilelang juga hingga saat ini karena memang prosedurnya masih belum masuk prosedur lelang. Jadi semoga informasi ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan dan berguna bagi kita semuanya. Bukan tanpa alasan jika Ruben dan pihaknya gigih meluruskan isu tentang hutang. Menggugat hak asuh anak, Ruben tak ingin ada yang mengusik image-nya sebagai ayah yang baik dan mampu bertanggung jawab. Termasuk pula memerangi tudingan terlilit hutang pinjol alias pinjaman online, sehingga dikejar oleh debt collector. Sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025 kemarin, hari ini. Bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, Bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Sementara itu, tiba-tiba saja artis Okan Cornelius muncul, menguak bahwa dirinya lah sosok di balik si pengirim kasur yang menciptakan kehebohan. Karena dituding Sarwenda, sengaja dikirim Ruben Onsu ke apartemen untuk hidup bersama orang lain. Benarkah Okan tahu kebenaran di balik tudingan perselingkuhan Ruben tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Mengejutkan, di tengah konflik Ruben Onsu dan Sarwenda yang makin memanas di ruang sidang hari ini, nama artis Okan Cornelius tiba saja mencuat heboh. Bagaimana tidak? Lewat sesi tanya jawab secara daring online bersama seorang konten kreator bernama Koko Hiro, Okan mengaku bahwa dirinya lah yang mengirim kasur yang sempat mendulang heboh sejagat netizen Indonesia karena dituding Sarwenda sengaja dikirim oleh Ruben ke apartemen saat mereka masih terikat dalam pernikahan yang secara mengejutkan justru ditolak mentah-mentah oleh Okan. Lewat perbincangan daring tersebut, Okan mengaku sengaja mengirim kasur tersebut dalam rangka endorse.
yang bahkan memiliki arti khusus doa untuk kelanggengan pernikahan. Waktu itu kan kasur itu kan Ruben endorse kan, akhirnya dikirim gitu kan Bang. Betul. Jadi menurut Abang Okan itu isi perselingkuhan itu untuk Yukata itu udah ada ya? Baru kita pikirin untuk ganti Yukati. Oh Yukati. Yukati atau Yukanto. Yukanto. Ah. Jadi tidak ada persepsi wanita ya. Jadi takutnya waktu dikirim kasurnya itu Yukata, dipikir yang ngirim itu namanya Yukata. Wah, baru tahu loh ini. Iya, Iya, Yukata iya. gitu. Jadi takutnya yang dikira perempuan yang kirim Yukata gitu. Bener kok, Yukata Indonesia itu ada buktinya nama kasurnya Yukata. Yukata Indonesia. Yuk nikah aja katanya. Boleh ganti nama, ganti nama. Yuk nikah aja. Itu doa supaya kamu sama Ruben bersama terus ya. Tak heran ketika pengakuan Sarwenda menggulirkan blunder isu bahwa Ruben berselingkuh, Okan pun telak menyanggah. Sebagai orang yang kenal sosok Ruben, Okan bahkan mengaku jika Ruben adalah artis yang bertanggung jawab, pekerja keras demi cinta keluarga. Bang, abang kan udah kenal Bang Ruben udah lama ya kan? Abang percaya nggak kalau Bang Ruben itu semasa dia menikah, dia pernah selingkuh? Saya sih nggak pernah dengar karena kebetulan saya udah bangun kasur Yukata tuh udah 12 tahun ya, dan Ruben pun saya sudah kenal lama. Jadi setahu saya, sepengetahuan saya, itu bukan karakter Ruben. Yang gua tahu adalah Ruben itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Kerja keras, itu yang gokil Ruben itu, kerja keras. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.